Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qaddama lana jawahir adabihi fi kitabil mubin wa fi sunnani rasulillahil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'usil liyutammima makarimal akhlaq limuta'addibin wa ala alihi wa ashabihi wa man syakalahum fi akhlaqihim minal mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang selalu kita ucapkan dan kita nikmati, lalu kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup ini yang luas maknanya, banyak yang harus kita uraikan. Salah satunya, dengan adab kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa diuraikan dengan harta atau tidak bisa dihargai dengan apapun. Kita sebagai orang Islam mukmin harus kita ketahui bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke bumi itu untuk memberikan pembelajaran atau untuk menyampaikan atau untuk menyempurnakan akhlak-akhlak, dan harus bisa membedakan mana untuk pribadi dan mana untuk umum, dan mana yang sifatnya ini adalah adab yang dipakai untuk kita, yang banyak artinya yang harus kita jabarkan. Maka dari itulah yang tadi sudah dibacakan dalam kitab Adabul Ihsan fil Islam, bahwa di sini diterangkan utlubul adaba fa innahu maddatul aqli wa dalilun ala muru'atin wa sahibun fil ghurbatin wa mu'nisun fil wahsyatin wasilatun fil majlisi. Tuntutlah ilmu adab, karena ilmu adab itu akan bisa merubah diri kita dari mulai hal-hal yang ada kelihatan, yaitu ya secara zahiriyah. Zahiriyah itu akan bisa berubah apabila hatinya itu tidak busuk, yaitu artinya mempunyai ilmu adab. Karena ilmu adab itu yang akan bisa merubah dalam kehidupan kita. Di saat kita apapun, di saat kita mendapatkan apapun, di saat kita mendapatkan cobaan apapun. Adab itu sesuatu yang ada pada dalam diri, akal dan hati. Antara akal dan hati itu menyatu, menimbulkan suatu tingkah, yang tingkah itu akan membuat orang lain menjadi senang karena melihat orang-orang itu memakai ilmu adabnya. Tidak ada ilmu apapun yang bisa merubah orang itu dengan baik
terkecuali yaitu dengan ilmu adab. Orang menjadi pengkhianat yaitu karena orang itu tidak punya adab, sehingga orang itu membenarkan dirinya sendiri. Orang itu tidak mempunyai pengertian karena orang itu tidak punya adab, selalu kata benar sendiri. Orang itu tidak bisa menghargai orang lain, yaitulah karena orang itu benar kata sendiri. Karena tidak mengerti tentang ilmu adab, maka orang itu tidak punya hukum sepertinya hukum agama. Yang ada itu adalah hukumnya hukum benar kata sendiri. Dan ketahuilah, adab itu sebagai sahabat di saat kita posisinya lagi kacau. Di saat kita itu mendapatkan afatul nikmah yang kelihatannya tidak bisa dipecahkan karena kebetulan orang itu belum ketemu dengan orang yang bisa memecahkan. Kenapa harus ketemu dengan orang lain bisa memecahkan? Kadangkala juga bisa dipecahkan sendiri. Itulah fungsinya Allah menciptakan makhluk lainnya. Karena apa yang diciptakan oleh Allah itu mesti punya lebih dan punya kurangnya. Dan itu harus kita sadari. Jangan kita mengatakan kita adalah orang-orang yang bisa sendiri, yang bisa menjalankan sendiri, yang semuanya serba sendiri, dan mengatakan orang lain itu tidak bisa. Jangan, itu nggak benar. Maka adab inilah di saat kita mendapatkan afatul nikmah, maka adab ini akan berperan sebagai penunjuk jalan yang utama kepada Allah. Karena apa? Di saat Anda itu lagi sakit atau galau, sakit hati, sakit badannya, orang itu tidak peduli, banyak orang yang tidak peduli, orang itu tidak mengerti. Karena Anda mempelajari ilmu adab, maka insya Allah Anda akan tahu jawabannya. Di saat kita tidak punya jawaban, ke barat, ke selatan tidak punya jawaban, ke timur tidak punya jawaban, ke utara tidak punya jawaban, yaitu jawabannya satu, yaitu langsung duduk menghadap Allah dengan caranya yang sopan, dengan caranya yang terbaik apa yang kita punya untuk menghadap Allah. Itu salah satunya kita menghargai diri sendiri di saat kita menghadap Allah. Karena kita sadar bahwa kita ini tidak ada artinya. Tanpa ada pertolongan Allah tidak akan bisa. Adab itu adalah tanda kesopanan setiap manusia yang mau mempelajari ilmu adab secara lisan maupun secara mengikuti orang-orang yang sudah luar biasa. Dan yang paling terpenting adalah adab itu sangat membantu buat kita di saat kita akan mendapatkan ujian yang sangat luar biasa maupun yang biasa. Kenapa? Karena Allah pastinya kepada makhluk hidup akan memberikan suatu ujian. Ujiannya apakah itu nyaman atau tidak nyaman, itu yang namanya pekerjaan dari Allah harus kita jalani. Dan apabila dengan bahasa umumnya di saat kita nggak enak, itulah ujian. Tapi bagi orang yang mengerti,
Insya Allah itu bukan yang namanya ujian, itu namanya pekerjaan dari Allah yang harus kita selesaikan, kerjakan. Sehingga kita tidak ada permasalahan. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah akan menguji kita semua dengan caranya menampakkan kejahatan, menampakkan kebaikan, sebagaimana akan diberikan kepada manusia yang ada di bumi ini. Dan semuanya itu akan diberikan dan dijalankan dan akhirnya kembali kepada Allah. Ujian tersebut bisa berupa dengan rasa sehat, sakit, atau kita itu pening karena memikirkan sesuatu, kaya, miskin, kekuatan, yang sangat luar biasa yang akan nempel atau yang akan diberikan kepada kita semua. Maka itu dikategorinya kan ada dua, ada yang nikmat dan ada yang tidak nikmat. Mengapa demikian? Karena orang itu perlu yang namanya untuk berpikir, karena orang itu diberi pikiran. Di mana kita di saat diuji dengan caranya mendatangkan kejahatan, di saat kita miskin ada kejahatan, yaitu ada uang numpuk, maka apakah kita akan mencuri? Dengan embel-embelan yang kerja apa yang tidak diperbolehkan, seperti orang-orang yang caranya mencarinya dengan cara samar, dan orang-orang mencari rizkinya dengan caranya meninggalkan sholat, maka ketahuilah semua itu adalah ujian bagi kita semua. Dan ujian itu bukan berupa tidak enak saja, yaitu ada yang namanya nikmat, diberi kekayaan, diberi kesehatan, diberikan harta, semua itu adalah ujian dari Allah yang harus kita jalani. Orang diuji itu bisa diuji dari kemiskinannya dan diuji dari kekayaannya. Apakah harta yang diberikan Allah itu bisa dibelanjakan dengan yang benar? Dari orang-orang yang tidak punya, orang yang miskin, apakah orang itu bisa menjalankan kemiskinannya atau kesengsaraannya dengan yang benar? Maka dari itulah kata satunya yaitu sabar, tawakal, itu yang harus Anda lakukan. Karena dengan cara itulah kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa. Ketahuilah, ujian yang terberat
adab untuk manusia itu bukan ujian yang kita akan dijalani di dunia ini. Ujian yang terberat, sakit yang terakhir, yang paling berat adalah ujian, yaitu di saat kita akan menghadapi sakaratul maut. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sakit seperti ini itu belum seberapa. Tapi sakit yang sangat luar biasa itu adalah satu kali dan untuk terakhirnya di saat kita menghadapi sakaratul maut. Dan menghadapi sakaratul maut itu ada cara-caranya beda-beda. Beda-bedanya seperti apa? Ada orang yang menghadapi sakaratul maut itu tidak bisa mulutnya mengatakan lafaz Allah. Ada orang yang bisa mengatakan lafaz Allah atau mengucapkan lafaz Allah. Kenapa orang itu tidak bisa mengucapkan lafaz Allah? Karena orang yang tidak bisa melafazkan Allah itu dengan caranya dia mencari sesuatu waktu di dunianya hanya untuk kesetiaan di dunia, kesenangan di dunia, kepuasan di dunia. Maka orang itu akan jauh dari ingat kepada Allah, dan orang itu sepertinya lupa dengan Allah dan lupa akan kematian. Maka orang itu yang dipastikan adalah orang itu tidak mau ketemu dengan Allah. Allah pun sama, apabila Anda sudah melupakan Allah, berarti Anda sudah tidak mau ketemu dengan Allah, maka Allah pun tidak akan datang kepada Anda. Dengan caranya apapun memberikan rahmat boro-boro. Karena apa? Orang yang menghalalkan, mengerjakan sesuatu dengan cara seperti itu, maka akan dijauhkan dari segala hal. Maka saya katakan na'udzubillah, orang yang seperti itu nanti akhir sakaratul maut lidahnya akan ditekuk dan tidak bisa mengatakan lafaz atau mengucapkan lafaz Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Na'udzubillah. Ya Allah ya Rabb, semoga kita semua teman-teman sahabat majelis Jamiah Arwah Cirebon adalah orang-orang yang patuh, orang-orang yang sadar, orang-orang yang mau patuh taat kepada ajarannya baginda Rasulullah, sehingga akhirnya di akhir sakaratul maut itu mulut kita atau lidah kita ini jadi lemes, atau kita itu jadi fleksibel, bisa mengucapkan lafaz Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah orang-orang yang mau selalu belajar dan taat mau mempelajari ilmu adab, insyaallah semuanya akan menjadi indah hidup di dunia menuju akhiratnya. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua, dan jadikanlah video ini adalah sedekah ilmu Anda buat orang yang lain. Fa insyaallah mari kita belajar sama-sama untuk menuju ridhonya Allah dan mendapatkan
cintanya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita benar-benar mencintai baginda Rasulullah, disitulah wa mahabbatan wa fi wa syaqan wa ta'ziman wa tasdiqan li kuturihi wa li kauni sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.